Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi di Nas Radio, a radio with meaningful content. Sama saya Mario di program obrolan kita, berbagi inspirasi menggerakkan ekonomi. Persona Nas Radio tentunya dari pendengar persona ini banyak nih yang suka menikmati kopi gitu kan. Atau mungkin suka sekedar nongkrong-nongkrong ataupun mengerjakan tugas di kafe. Nah, untuk kafe sendiri tentunya kita udah tahu kalau di Semarang ini sangat banyak kafe yang tersebar nih di seluruh penjuru Semarang. Namun ada satu kafe yang unik dengan konsep Muslim friendly, yaitu Kopi Tembalang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan owner dari Kopi Tembalang, yaitu Mas Danu, dan juga Chief Corporate dari Kopi Tembalang, yaitu Mas Bayu. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Mario. Nah, Mas Bayu, Mas Bayu dan Mas Danu ya, gitu kan. Terima kasih ya udah mau datang ke kantor kami gitu. Terima kasih sudah mengundang kita. Siap. Nah, tentunya seperti tadi yang saya sampaikan ya, ketika kafe di Semarang udah banyak nih gitu kan. Mungkin dari Mas Danu dulu ya. Ya. Kenapa sih kok mau bikin kafe lagi? Mau bersaing atau mau gimana nih? Ya, saya sebelumnya terima kasih Mas Mario sekali lagi sudah diundang ke sini. Ya, Kopi Tembalang sendiri itu sebenarnya apa ya? Itu opsi terakhir sebenarnya. Oke. Jadi memang dari awal saya pribadi memang belum kepikiran waktu itu untuk bergerak di F&B. Cuman karena memang melihat lokasi Tembalang, kebetulan juga ya alhamdulillah ada lokasi yang kebetulan saya diamanahi untuk dikelola. Dan waktu itu juga momentumnya adalah setelah pandemi. Karena sebelum pandemi itu kami sudah mengkonsep dan nggak ada konsep F&B sama sekali waktu itu. Oke. Sebenarnya ingin investasi ya lebih ke propertinya ya. Kalaupun dibangun ya mungkin kalau di daerah Tembalang ya nggak jauh-jauh dari kos-kosan gitu kan, ataupun ada penginapan, ataupun mungkin ya sempat waktu itu idenya agak melebar ke cuci mobil dan lain sebagainya. Nah, qadarullah 2020 pandemi, akhirnya kita banyak belajar dari situ, di riset lagi ide-idenya, karena memang pandemi ini mungkin meskipun sudah ada informasi penyebabnya, tapi kan kita yang awam ini kan masyarakat biasa ini kan kayak ini bener apa enggak sih gitu kan, betul. virus ini dari mana? Konspirasi apa bukan? Nah, itu kan perdebatan ya gitu. Jadi kita waktu itu berpikir, what if nanti entah 10 tahun lagi atau berapa, ya naudzubillah misalnya kejadian lagi gitu kan. Nah, bagaimana dengan misal kalau kita sudah waktu itu jadi diriin kos-kosan nih misalnya, yang waktu itu kalau kos-kosan udah berdiri ini, pertama investasinya kan juga nggak murah. Iya, betul. Yang kedua, kalau pandemi kan pasti kosong dong gitu kan, karena kebijakan PPKM dan lain sebagainya. Nah itu gimana berarti? Ya artinya udah nggak bisa diapa-apain itu bangunan fisik. Nggak mungkin juga dirobohin dan lain sebagainya karena biaya lagi gitu kan. Terus investasinya juga bangunan sekarang juga per meternya sudah berapa. Artinya konsekuensi resikonya kok ya meskipun sekarang ya alhamdulillah kita berharap ini bisa normal terus ya gitu Ya, kan, amin. nggak ada virus yang aneh-aneh lagi. Tapi kan dulu kan isunya pandemi itu kan ngeri ya, bahwa si virus ini kan dia bisa berevolusi dan lain sebagainya. Wah ngeri banget lah kayak di film-film gitu. Jadi ya akhirnya kita riset lagi idenya, bagaimana dengan nilai investasi yang mungkin kalau bisa jauh di bawah nilai bangunan kos-kosan. Dan artinya kalau ada pandemi ya sudah, kita katakanlah misal harus break dulu, kita masih bisa minimal masih bisa mendatangkan revenue lah. Terbukti kemarin pandemi kan akhirnya orang pelaku F&B shifting ke online semua gitu kan, betul. karena orang pada di rumah semua. Ya mungkin
backgroundnya sesimpel itu sih. Kenapa kok konsep F&B-nya, kita nggak bicara kopi tembalangnya dulu, Iya, mungkin betul. konsep F&B-nya dihadirkan di situ karena memang pertama itu adalah saya ya berusaha ikhtiar karena itu adalah amanah dari keluarga kebetulan. Yang kedua yaitu tadi siapa tahu dengan F&B ini ya kita istilahnya ikut meramaikan lah dunia perkopian di Tembalang Iya. meskipun udah banyak banget kan di sana. Iya. Itu sih mungkin latar belakangnya. Oke. Mungkin tadi di awal saya sebutkan kalau kopi Tembalang ini Muslim friendly ya Mas ya. Itu oke. mungkin bisa sedikit dijelaskan Muslim friendly-nya seperti apa sih gitu kan? Apakah kalau datang harus bacian? Apa gimana gitu? Jadi ya lucu sih Mas, sebenarnya dari awal saya pribadi itu kembali lagi konsep itu sebenarnya itu berawal dari keresahan saya pribadi sih Mas. Iya. Pertama, misal nih, memang saya ya lagi belajar lah ya, untuk minum kopi juga kan meskipun ya sudah alhamdulillah sebelum pandemi saya sudah mulai nih merutinkan untuk minum kopi gitu kan. Nah, ketika waktu saya misalnya mengajak janjian teman saya atau klien atau apa untuk meeting, itu kadang saya kan selalu mencari tempat kan artinya di tengah-tengah dari saya ataupun dari klien juga kita ketemu di tengah aja deh gitu. Nah, beberapa dari coffee shop yang kita datengin untuk kita janjian itu ya itu misal, waduh kalau pas jam-jam hektik gitu rame parkirannya nggak ada gitu kan. Jadi kita kan harus ngeriset lagi, waduh nggak dapat parkir. Misalnya nih, mungkin ada kafe-kafe yang memang parkirannya terbatas, tapi mereka mempersilahkan untuk, ya udah Pak parkir di sebelah sana aja gitu kan. Tapi kan saya sebagai konsumen kan nggak enak juga, nanti itu tempat parkirnya tetangga gitu kan, tetangganya coffee shopnya gitu loh. Saya kan juga harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga hubungan mereka juga kan, nggak enak dong gitu. Meskipun saya sama mungkin tukang parkirnya atau apa saya dipersilahkan, tapi nggak enak kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mesti harus atur jadwal lagi nih sama si klien gitu loh. Aduh nyari di mana lagi. Di sana juga belum tentu ada gitu kan. Nah, kebetulan di Tembalang juga saya melihat meskipun ada 1-2 yang secara parkir itu oke, tapi kebanyakan kok kayaknya agak kurang gitu kan. Saya lah itu keresahan itu yang mungkin saya bawa. Jadi memang yang pertama harus fasilitas parkir itu mendukung gitu kan, memadai gitu. Kemudian yang kedua juga ya otomatis kadang kita juga kalau pas janjian itu kan memang pas apa ya masuk nih waktu sholat gitu kan, entah duhur, entah asar, atau bahkan maghrib. Nah kan otomatis saya sebagai muslim gitu ya harus dong gitu kan. Menyediakan. Ya maksudnya saya pun juga mencari tempat yang harusnya pertama memang ada musola atau minimal kalau dia nggak ada musola ya deket masjid lah kan gitu. Kan nggak banyak juga. Nah nggak banyak juga ada coffee shop yang lokasinya berdekatan dengan masjid atau bahkan ada musolanya. Ataupun kalau ada musolanya ya mohon maaf nih, maksudnya kalau dari sisi space-nya, dari sisi mungkin tempat wudhunya. Iya, betul. Kadang kurang mencukupi gitu. Apalagi kalau maghrib kan waktunya pendek ya. Kadang kita harus ngantri lama. Atau mungkin harus wudhu di kamar mandi misalnya. Iya, kamar mandinya kan ya juga, ya kita nggak tahu lah ya kayak gitu. Kan istilahnya syarat sholat syarat sahnya sholat kan dari wudhunya. Iya, betul. Nek wudhunya ini sampai gagal itu kan ya gimana lah. Artinya keresahan itu juga yang saya bawa sebenarnya Mas. Jadi saya ingin menghadirkan kalaupun ada tamu yang datang ke tempat kita, pertama dia harus dapat parkir dulu dong gitu kan, dengan space parkir yang cukup gitu. Kedua ya itu tadi, masa sih ya mau ngelewatin waktu sholat kan jadi dia nggak sholat gitu kan. Jadi ada juga keresahan yang lain, yaitu saya selalu bertanya-tanya nih, ini anak teman-teman kalau nongkrong nih atau anak-anak kuliah misalnya ya, kalau ngerjain tugas atau kalau nongkrong ini begitu masuk waktu sholat nih gimana nih gitu kan, apakah mereka harus break dulu atau memang bablas kan gitu lah. Makanya di Kopi Tembalang kebetulan juga saya ingin dari awal memang musola itu
sebenarnya ya fasilitas musola itu tidak hanya untuk pengunjung Kopi Tembalang aja sebenarnya gitu kan, niat awalnya begitu. Jadi masyarakat umum pun silahkan aja karena kebetulan tempat kami ya alhamdulillah berada tepat di pinggir jalan juga. Jalannya kurang paham saya ya. Jalan Banjarsari Raya itu ya sepanjang jalan itu kan kayak kalau masjid itu kan harus masuk gang gitu kan. Lah nggak ada yang benar-benar di pinggir jalan kecuali sampai masjid di Ponorogo. Jadi dari Segar Bencah bawah itu sampai masjid di Ponorogo kan jarang tuh ada musola di pinggir gitu. Yang ada masuk gang. Lah ini mungkin keberadaan kita sebenarnya kalau teman-teman yang pas di daerah situ mau mampir hanya sekedar ingin sholat atau istirahat sebentar nggak masalah gitu kan, nggak harus terus jadi harus beli gitu beli di Kopi Tembalang gitu. Itu sih sebenarnya niatnya. Kemudian ya yang lain-lain juga sebenarnya saya hanya sebatas di fasilitas aja sih gitu. Misalnya kayak kamar mandinya kayak gitu-gitu aja sih. Nah Muslim friendly itu ya akhirnya mungkin dengan layout musola tak taruh di depan gitu dengan besarnya musola yang mungkin jarang mungkin ada coffee shop yang musolanya bisa sebesar itu gitu kan. Akhirnya menimbulkan persepsi sendiri mungkin ya terutama di customer kita yang kita dapat feedback itu, wah ini belum, kayaknya aku baru di Semarang baru ini ya, saya nggak tahu mungkin di tempat lain ada, saya nggak tahu, tapi dia kayak kok aneh juga ya coffee shop tapi musolanya di depan dengan misalnya space musola seperti itu dan tempat wudhunya juga dipisah nih, yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri lah. Ini coffee shop apa masjid? Nah, jadi terus itu persepsi itu kemudian saya juga mendengar dari customer dari teman-teman dekat juga, dari saudara juga, wah ini kayaknya kok Muslim friendly banget nih coffee shopnya. Nah itu, jadi sebenarnya justru istilah Muslim friendly itu bukan dari kita sebenarnya, dari customer, dari malah dari di luar kita dapat jargon kayak gitu kan. Saya terus akhirnya sekarang juga saya harus berpikir ini saya ya minta doanya aja, ini saya lagi ikhtiar untuk ngurus sertifikasi halal nih sebenarnya gitu. Akhirnya ya udahlah kalau memang teman-teman atau masyarakat atau customer sudah menganggap Kopi Tembalang itu misalnya, wah ini coffee shop yang Muslim friendly ya, ayo aja deh Bismillah gitu kan. Ini sekalian di branding seperti itu. Sekalian aja kan gitu sih sebenarnya. Oke. Mungkin kita agak ngobrol santai dulu nih. Di Kopi Tembalang sendiri dari Mas Bayu ya sebagai chef corporate, itu menu andalannya nih Mas, menu andalannya di Kopi Tembalang atau yang favorit deh? Itu memang ada salah satunya di menu-menu makanan Timur Tengahnya. Apa aja itu? Bisa disebut? Ada lemadi rice, ada Moroccan chicken, rice, sama tikar masala sebenarnya. Ada itu, cuman juga ada gulai kambing, tapi lebih dengan broth atau kuah yang memang dari Timur Tengah sebenarnya, rempah-rempahnya Timur Tengah juga itu. Jadi spicy-nya dari rempah biasanya seperti itu. Itu kalau ngomongin menu yang memang jadi andalan atau signature-nya dari Kopi Tembalang seperti itu. Dan itu memang menu itu di kafe-kafe jarang ya. Mungkin kafe-kafe lebih cenderung kayak western gitu. Iya, western lah, spaghetti gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya kita memang ada di sana, memang comfort food memang ada, tapi balik lagi ke menu tersebut, betul kata Mas Mario bahwa biasanya menu-menu tersebut hanya ada di restoran. Nah, dari aku pribadi dapat challenge dari Mas Danu selaku owner dengan konsep yang seperti itu, artinya ya sekalian dimaksimalin. Kita coba bikin menu yang biasanya orang pada umumnya ketemunya di restoran, kita coba dimasukin ke kafe. Bisa nggak sih diterima ya? Alhamdulillah ternyata bisa diterima dengan baik malahan gitu. Iya gitu. Kalau untuk minuman Mas? Minuman sebenarnya sama, ada beberapa kayak buttermilk ya Mas ya, kita tetap coba adaptasi juga. Itu apa Mas? Itu lebih ke susu gitu Mas. Cuman memang kalau dari sana sih mungkin
dari Asia kayak susu kocok gitu ya Mas ya. Oh iya, kayak musik gitu Iya, ya. kayak gitu. Jadi memang dicoba diadaptasi dengan lidahnya kita lah di Kita, sini oke, gitu. Pakai rempah juga. Pakai rempah juga. Oh, ada rempahnya. Rempah kapulaga itu. Betul, Oke. iya betul. Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin mayoritas pasarnya nih Mas, yang berkunjung ke sana apakah mahasiswa ataukah keluarga atau seperti apa? Jadi memang kebetulan Tembalang itu saya beberapa kali punya proyek dan pernah bekerja lah. Saya orang Semarang asli, marketnya Tembalang dari dulu sampai selama masih ada kampus besar di situ pasti 80% mahasiswa. Cuman memang bedanya adalah kalau sekarang ini Tembalang itu family atau keluarga-keluarga muda. Itu kan kalau untuk tahun ini apalagi ya tadi menyinggung after covid itu semua serba meriset sepertinya. Nah jadi sekarang lebih melek untuk dalam artian makan di luar bareng keluarga. Artinya juga banyak keluarga yang di keluarga muda itu di Tembalang itu banyak banget. Nah pas musim-musim liburan seperti ini seakan-akan pasarnya nge-switch. Jadi ada family-nya juga yang masuk grup atau dari instansi terdekat kayak gitu tuh pasti masuk seperti itu ya. Sekali lagi ya bersyukurnya menu-menu yang kita coba tawarkan ke konsumen itu bisa diterima dengan baik. Artinya kalau untuk mahasiswa juga porsinya banyak, harganya affordable karena dengan compare dengan porsi dan rasanya, ketemu di marketnya family itu sangat nyaman sekali, murah, gitu sih Mas Mario. Iya, lalu nih Mas, kemarin kan saya sudah ya sedikit lihat-lihat Instagram ya, gitu kan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Dano Mas Bayu. Itu ada info kalau wah ini Muslim friendly nih, di dalamnya nggak ada musik gitu kan. Nah itu mungkin bisa sedikit diceritakan gimana sebuah kafe tapi tanpa musik gitu kan. Sedangkan seringkali kan kita di kafe itu wah ada apa sayup-sayup lah gitu kan, atau sedikit iringan gitu kan. Nah itu bisa sedikit dijelaskan Mas? Ya, saya nggak tahu kalau orang notice atau enggak. Cuman kebanyakan kayaknya mungkin jadi gini. Ini kita kan udah bulan ke-8 atau 9 lah. Belum ada setahun gitu kan. Lah, sedangkan istilahnya apa? Label Muslim friendly ini kan baru mungkin sebulan aja belum ada nih yang gitu kan. Jadi mungkin customer dari awal baik itu mahasiswa ataupun keluarga itu dia kayak ya alhamdulillah kita juga sudah ada customer reguler lah ya yang sudah langganan itu kayak dia kayak antara sadar dan nggak sadar sebenarnya. Ada beberapa customer yang sampai info ke saya adalah ketika mereka sudah meninggalkan Kopi Tembalang, ada satu temennya tuh yang notice, kamu notice nggak sih dari tadi kita di sana tuh nggak ada musiknya loh, gitu. Bahkan mereka nggak sadar ternyata. Nah itu, jadi ya sekali lagi saya dari angle itu adalah saya melihatnya memang sebenarnya orang ke coffee shop itu memang mungkin untuk menikmati yang bukan musiknya gitu kan. Betul. Ya mungkin mereka menikmati ya karena tadi itu kalau mahasiswa kebanyakan memang buka laptop, nugas ataupun bekerja ataupun apapun gitu kan ya. Cuman kalau keluarga kan memang dia datang pengen makan, pengen ngobrol sebenarnya tanpa ke distract gitu loh. Nah, justru itu angle yang unik nih. Dan mungkin semakin ke sini mereka yang tadi nggak notice baru ternyata notice, setelah itu mungkin datang lagi untuk benar-benar pengen merasakan vibe-nya begitu kan. Karena kan aneh juga kan. Sepi-sepi gimana gitu loh. Betul. Aneh juga mungkin kok mungkin mereka justru nyaman juga di situ gitu loh. Dan kita alhamdulillah selama kurang lebih 8 sampai 9 bulan ini mungkin bahkan justru nggak ada yang mengkritik gitu loh. Baik Google, kita juga mantau dari Google Review, atau yang kedua kita juga sering kita ngadakan, kita nyebar kuesioner. Kita minta feedbacknya customer, masukan apa yang kurang bagi kami atau bagaimana pengalaman di kami gitu kan. Jarang bahkan nggak ada yang mention tentang musik. Mungkin kalaupun ada 1-2 dan itu bukan yang mengkritik. Justru itu yang ya itu angle-nya, oh ternyata
oke juga kok gitu loh, malah Oke. meeting jadi fokus, kerja jadi fokus tanpa Nggak ada terlalu distraksi. terganggu ya. Si itu, dan apa saya juga nggak tahu antara musik dan Muslim friendly ini apakah relate atau enggak gitu kan? Saya nggak paham. Oh, awalnya iya. Iya kan, Nah, maksudnya apakah Muslim friendly itu juga dikaitkan dengan tentang nggak ada musik ini atau enggak gitu? Saya nggak tahu juga gitu loh. Jadi ya, tapi justru experience itu menimbulkan, yaitu kalau mungkin bahasanya kan sekarang itu kan USP ya, unique selling pointnya mungkin dari sekian banyak coffee shop yang di sana, loh kopi Tembalang kok rodok beda gitu loh, lah itu aja sih. Bukan lebih unggul tapi memang beda gitu loh. Iya. Berarti Beda kan aja. memang ya itu ya Pak, dari Kopi Tembalang sendiri, dari kami juga Nas Radio, kebetulan kita radionya tentang musik ya. Berarti, Oke. maka dari itu Oke. kami ketika ngelihat Kopi Tembalang ini, loh kok ada nih kafe kayak gini, makanya Aneh. iya. Jadi kami tertarik nih buat Yes. ngobrol lebih lanjut. Ya, siap. Ya, kalau tadi Mas Danu bilang udah ada feedback kan, berarti dari pelanggan ya. Yes, Pelanggan. yes, Nah, ya. mungkin bisa diceritakan nih Mas feedback positif nih dari Mm-mm. pelanggan selama berkunjung di Kopi Tembalang. Jadi mungkin persona yang mendengar ini bisa sedikit dapat rekomendasi kan gitu kan. Oh, ternyata di Kopi Tembalang itu feel-nya seperti ini gitu kan. Oh ya, berarti feedback secara keseluruhan ya? Iya, mungkin ada beberapa customer yang feedback cukup membekas di Mas Danu gitu. Atau iya. secara keseluruhan juga nggak apa-apa. Iya. Ya, yang pertama jelas mungkin ya kembali lagi, kalau saya memang prinsipnya kan menyerahkan sesuatu tuh kepada ahlinya gitu kan. Jadi oke, mungkin salah satu hal yang menarik dari sebuah coffee shop memang mungkin dari segi desain dulu, desain bangunan atau arsitekturnya lah. Itu kebanyakan sih saya mendapat feedback positif dari sisi itunya dulu, karena ada yang bilang setiap sudutnya tuh instagramable misalnya, estetik atau apapun itu lah. Dominan warna putih kayaknya. Ya ada mungkin ada gelapnya juga, ada hijau-hijaunya juga ya, gitulah gitu kan, perpaduan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mindset saya sejak awal di F&B ini adalah saya ingin customer saya yang datang itu menikmati sebuah experience yang ketika dia mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar semua experience itu minimal sama. Ekspektasinya dari customer, oke, misalnya aku ke Kopi Tembalang udah kebayang nih aku pengen minum kopi dan aku ingin makan nasi goreng misalnya. Oke, kita lihat. Oke, kopi harganya di Kopi Tembalang berapa sih? Kalau kita classic coffee harga di 20 ribuan misalnya. Nasi goreng berapa sih? Kita nasi goreng Hongkong itu di 30 ribuan ya. Nah, dengan minum 20 dan 30, oke, saya sudah kebayang saya akan spend uang 50 ribu nih. Untuk saya pribadi, saya mengeluarkan itu di Kopi Tembalang. Worth it nggak sih? Nah, itu loh. Nah, saya sudah membayangkan ketika customer datang membayar uang segitu dengan segala experience-nya, minimal harus sama ekspektasi antara harga yang dia bayarkan sama ekspektasi experience yang dia dapat. Nah, ini feedback ini yang kita dapat. Kebanyakan malah justru harganya itu cenderung lebih murah gitu loh, kesannya. Jadi dengan experience rasa atau tadi pengalaman barunya itu, atau aku misalnya azan duhur atau asar aku udah nggak pusing lagi. Kemarin momentumnya sebenarnya di buka puasa itu. Pas Ramadan ya. Nah kan, buka puasa itu kan orang harus buka di saat yang sama kan, azan. Nah, dia udah nggak kepikir lagi mau sholat di mana, karena maghrib sama isya kan deket tuh. Masa cuman buka puasa bukber bareng tapi nggak sholat, kan nggak mungkin gitu. Pasti dan mostly kemarin kita juga banyak orang yang sebelum reservasi di tempat kita, mereka akan tanya dulu ada musolanya nggak sih? Gitu. Kalau mereka yang udah pernah datang, mesti mereka akan notice, oh yo, aku ngerti musolanya Kopi Tembalang gitu kan. Jadi kalau misalkan pas puasa gitu, wah mau buka di mana nih? Mau ke kafe? Ya Kopi Tembalang aja gitu kan. Nah artinya kan nggak mungkin bukber tanpa kita sholat maghrib. Malah justru kebalik dong. Iya betul. Kalau kita bukber harus buka bersama, tapi sholatnya malah bablas, kan nggak mungkin gitu. Nah, itu justru kedua hal itu tadi yang memang dapat feedback paling ya saya cukup puas lah, itu yang membuat kami terus bisa motivasi kita untuk bisa terus konsisten lah di situ. Nah, mungkin pertanyaan untuk Mas
Bayu ya sebagai pelaksana di sana, ada nggak Mas untuk kedepannya nih inovasi yang sekiranya ingin diciptakan gitu kan? Ya. Ya kalau aku boleh callback dari awal sebenarnya dari awal tadi bahwa buat saya sebenarnya ini kan juga salah satu semoga amanah ya Mas. Ketika Mas Danu challenge saya adalah karena tadi ini F&B adalah pilihan terakhir untuk bisnis di situ. Ya. Artinya kan ini harus jalan lah ya. Bukan harus jalan aja, harus benar-benar meaningful kalau aku bilang, terus harus maksimal sama balik lagi F&B itu bukan hanya food and beverage tapi emotion. Yes. Nah, kita harus ada keterikatan. Artinya ya mungkin dari tadi mungkin kalau ngomongin Muslim friendly ya kita bersyukur sekali kita sudah ada di level itu. Walaupun kita sebenarnya tetap pengennya ada di tengah-tengah gitu kan. Karena memang semuanya kita welcome kok untuk kita sambut sama gitu kan. Terus yang kedua ya melalui dari fasilitas, terus kemudian keresahannya ternyata sama soal lahan parkir. Karena aku juga aku kan kebetulan juga akan di konsultan Mas. Karena memang rata-rata yang aku buat itu concernnya adalah di fasilitas. Percuma kamu punya lahan besar, seat capacity gede, cuma capacity untuk parkirnya salah satu fasilitasnya itu nggak ada kan kasihan. Orang jauh-jauh parkirnya ke sini nanti tahu-tahu ada banyak yang sold out karena terlalu rame dan lain sebagainya. Itu kan jadi salah satu hal yang nggak nyaman ya Mas. Karena kita balik lagi jualnya kan emosi sebenarnya. Nah kalau ngomongin inovasi ya balik lagi dari hal-hal sekecil apapun, mulai dari ya tadi mungkin fasilitas-fasilitas yang sudah ada di luar produk ya Mas, kita coba selalu konsistenkan dan pertahankan dari kebersihannya dulu. Kita kurang apa sih, mungkin kalau Mas Danu dan teman-teman yang ada di operasional selalu merhatiin, oh jangan sampai mukena buat perempuan sampai bau. Kita dari hal kecil dulu aja. Tapi coba kita konsistenkan kayak gitu. Terus kalau untuk masalah menu atau produk, kita hampir setiap bulan selalu ada spesial ageman menunya. Cuman memang dari menu-menu yang ada selalu kita kurasi, yaitu setiap minggu sekali hari Selasa kita ada kelas menu untuk mengkurasi kualitas produknya setiap minggu. Berarti QC-nya terpantau terus ya. Betul. Itu dulu lah hal-hal kecil tapi konsisten coba kita selalu. Yang paling sulit tuh itu ternyata. Mau bisnis apapun ya, mau usaha apapun ya. Yang paling sulit tuh konsisten. Iya, kadang kita kalau saya sebagai customer itu sering ini mungkin hampir segala produk ya mesti bilang, oh ini anakan yang dulu, sekarang udah beda rasanya. Itu juga concernnya kita gitu sih. Benar. Oke Mas, mungkin terakhir bisa nih di-share Kopi Tembalang alamatnya di mana, lalu medsosnya apa? Oh ya, kita ada di Instagram @kopitembalang, silahkan di-search saja. Nanti di Instagram itu cukup lengkap di bio-nya, ada link tree juga, nanti lokasi di mana, menunya akan seperti apa, kemudian kalau ingin reservasi di situ juga sudah ada nomornya dan sebagainya. Kita ada di Jalan Banjarsari Raya nomor 53, itu di daerah Tembalang. Deket sama kantor pos Tembalang, arah Segar Bencah, di situ sih lokasinya. Silahkan aja nanti main-main ke sana, coba ada experience yang baru apa, nanti kita dikasih feedbacknya lah gitu. Siap. Itu tadi persona kita ngobrol-ngobrol tentang Kopi Tembalang bersama Mas Danu dan Mas Bayu yang cukup seru ini ya. Nah, dari apa yang kita obrolkan tadi bisa kita tahu ya kalau sebenarnya bisnis itu F&B tidak hanya sekedar jual makanan gitu kan, apalagi sampai perang harga gitu kan, tapi kita justru menjual emosional kepada customer ya gitu, agar customer itu bisa kembali ke tempat kita nyaman dan pembelian kembali ya harapannya kan, pembelian kembali dan tentunya mungkin engagement-nya lebih erat dengan kita gitu. Baik, itu saja mungkin dari kami. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Nas Radio. Persona bisa download aplikasinya di Play Store Nas Radio dan juga bisa mendengarkan di website nasradiomedia.com. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata.
Nas Radio, a radio with meaningful content.